Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Fatul Aziza dengan NIM 23021110032 dari jurusan Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam normatif dan Islam historis. Apa sih Islam normatif itu? Islam normatif adalah ajaran, aturan, ketentuan, atau standar perilaku baik buruk yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipakai sebagai pedoman pengendali dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah Islam historis. Islam historis bermakna tentang Islam yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Islam dalam bentuk konkret dan juga realitas. Normativitas, sakralitas, dan historisitas dan profanitas. Normativitas. Pada aspek normativitas, studi Islam masih terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak sehingga kadar analisis kritis, metodologis, historis, dan empiris terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah keagamaan sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan. Yang kedua, historis. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Dalam agama terdapat tumpang tindih antara yang sakral dan profan. Kadang sulit sekali membedakan mana yang sakral secara agama dan profan kepentingan lembaga-lembaga atau kekuasaan. Jadi dalam wilayah sosial keberagaman ada hal yang disebut normativitas, sakralitas, dan historisitas, profanitas. Untuk menjembati kedua hal tersebut, filsafat bisa dijadikan sebagai mediator. Normativitas, historisitas dalam kajian Islam. Pemahaman terhadap keislaman selama ini dipahami sebagai dogma dan menjadi suatu norma yang tidak dapat dikritik dan dijadikan sebagai pedoman mutlak yang tidak hanya mengatur tingkah laku manusia, melainkan sebagai pedoman untuk menilai dogmatika yang dimiliki orang lain. Kecenderungan salah penafsiran terhadap norma mengakibatkan truth claim, di mana mengasumsikan bahwa tidak ada kebenaran dalam keselamatan manusia kecuali dalam agamanya. Pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Fenomenologi agama, sebagaimana dikutip Sudiarja, adalah studi agama dengan cara membandingkan berbagai fenomena yang sama untuk memperoleh prinsip universal. Perdebatan mengenai teologi agama, perdebatan mengenai fenomenologi agama terbagi menjadi 3 tema, yaitu yang pertama kritik Gavin tentang keberlangsungan fenomenologi sebagai sebuah tradisi filosofis. Gavin menyebutkan bahwa metode yang dikenalkan para fenomenolog yang mencoba mengatasi pengaruh bias yang merusak. Hal ini menyebabkan fenomenologi setidaknya rentan terhadap tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak menyebarkan satu metode untuk mempertahankan kekuasaan terhadap objek akademis. Meskipun ada kesepakatan bahwa pengalaman keagamaan personal mereka memberikan istimewa ke dalam pikiran praktisi keagamaan. Klaim ini menyiratkan adanya agenda di balik fenomenologi agama dan kemudian menyebabkan ketegangan antara teologi dan kajian akademis mengenai agama-agama. Yang kedua, kritik Donald Webb terhadap motif teologis Van der Lau, Eliot, and Smart. Van der Lau menyebutkan bahwa setiap ilmuwan pasti berangkat dari sebuah orientasi kultural terhadap kehidupan yang sangat serupa dengan posisi keyakinan pribadi karena ilmuwan disituasikan dalam sebuah konteks khusus. Maka aktivitas ilmiahnya tidak dapat dipisahkan dari pencarian religio-kultural ilmuwan itu sendiri. Yang ketiga, keterlibatan ilmuwan agama secara sosial dalam masyarakat. Seorang ilmuwan agama perlu memainkan peran publik, dalam arti sebagai sebuah kritik, bukan sebagai pengurus. Ilmuwan agama sebagai seorang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa konteks-konteks agama, memikul tanggung jawab untuk menerapkan terhadap isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.